Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Effendi Simbolon meminta maaf kepada seluruh jajaran TNI. Permohonan maaf itu disampaikan menyusul kecaman atas pernyataannya yang menyamakan prajurit TNI dengan gerombolan. Sekali di temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR, bukan hanya presiden. Pernyataan Effendi Simbolon yang mengatakan TNI seperti gerombolan menuai kecaman dari prajurit TNI. Beberapa prajurit TNI bahkan mengecam dan marah atas pernyataan Effendi. Mereka juga menuntut Effendi minta maaf secara terbuka atas pernyataannya. Namun dari pernyataan tersebut, anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta maaf dari perkataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Dari lubuk hati yang saya dalam, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh. Permohonan maaf ini ia tujukan kepada seluruh jajaran TNI, khususnya kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Effendi mengklaim telah menghubungi Panglima TNI dan Kasat secara langsung untuk mengklarifikasi pernyataannya. Saya menghimbau kepada Bapak Effendi Simbolon untuk memohon maaf secara terbuka, karena kita tahu sampai dengan saat ini bagaimana reaksi yang kita lihat di media sosial maupun di media-media yang ada. Reaksi daripada rekan-rekan TNI cukup besar, sehingga kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sebelumnya, pernyataan tersebut dilontarkan Effendi saat rapat dengar pendapat Komisi 1 dengan jajaran TNI. Rapat itu dihadiri oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan kecuali KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Hal itulah yang menyulut Effendi melontarkan pernyataannya yang menyamakan prajurit TNI dengan gerombolan dan ormas. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Effendi Simbolon meminta maaf kepada seluruh jajaran TNI. Permohonan maaf itu disampaikan menyusul kecaman atas pernyataannya yang menyamakan prajurit TNI dengan gerombolan. Untuk membahasnya kami sudah bersama dengan narasumber kami di studio, ada Ibu Susaning Tias Kertopati, pengamat intelijen yang juga berpengalaman sebagai anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Bu Nuning, apa kabar? Malam Mbak Safa. Ya, Bu Nuning, bagaimana tanggapan Anda mendengar pernyataan anggota DPR Effendi Simbolon yang menyebut anggota TNI seperti gerombolan yang kemudian juga membuat TNI AD merasa tidak nyaman? Ya, kalau saya sebagai kawan beliau ya, sama-sama saya mantan anggota DPR dan beliau masih di Komisi 1, melihat Pak Effendi Simbolon keras sih saya tidak kaget. Tapi saya kaget ketika Pak Effendi Simbolon menyampaikan bahwa TNI seperti gerombolan. Saya sendiri sebagai putri seorang TNI ya, rasanya di mana gitu. Jadi menurut saya Pak Effendi Simbolon ini mungkin mendapatkan masukan atau appeal dari orang lain sehingga menyampaikan hal itu, terlebih memang dalam kondisi tersebut yang seharusnya Kasat hadir, tetapi karena ada penugasan jadi Kasat tidak hadir. Itu yang mendorong ya, yang saya dengar begitu, itu mendorong dirinya untuk bicara seperti itu. Tapi sebenarnya tidak perlulah mengatakan bahwa TNI itu seperti gerombolan. Memang kalau dilihat komunikasi politiknya Mbak Safa di DPR itu, kalau menurut teori ya Erving Goffman, itu ada dramaturgi, ada panggung depan, panggung tengah, dan panggung belakang. Jadi ketika panggung depan kita bicara, katakan ada di RDP, itu kan tension kita kan bagaimana kita bertanya kepada mitra. Tetapi ketika di belakang ya semua friend ya. Tetapi kan dalam hal ini menyangkut institusi besar yaitu TNI, di mana mereka memiliki sabta marga yang harus dipatuhi. Lah tiba-tiba disampaikan bahwa seperti gerombolan. Ya itu suatu hal yang memang wajar saja
saja kalau marah Ya, TNI. baik, Bu Nuning dan pemirsa, kita juga sudah terhubung bersama dengan anggota MKD DPR, ada Pak Habibur Rahman, ada Wakil Ketua MKD DPR Pak Habibur Rahman. Selamat malam Pak Habibur Rahman, apa kabar? Halo Pak Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habibur Rahman, bagaimana perkembangan laporan atas nama Effendi Simbolon ke MKD terkait pernyataan Effendi Simbolon yang dinilai menyerang TNI? Ya, sebenarnya kami sudah mendapat banyak sekali video ya terkait pernyataan anggota TNI dari berbagai daerah sejak kemarin ya. Lalu kami sebetulnya ingin memutuskan memanggil Pak Effendi Simbolon terkait pernyataan tersebut di hari Senin. Tapi hari ini pun ada 4 pengadu yang masuk, ya. Ada 1 dari institusi dan 3 dari perorangan. Nah, sehingga kami perlu mempercepat pemanggilan tersebut. Kami panggil untuk hari Kamis besok. Jadi para pengadu kami panggil pagi ya jam 11 dan saudara terakhir saudara Effendi Simbolon kami panggil sore jam 14. Kami ingin, ini namanya kalau di MKD ini namanya klarifikasi ya. Ini klarifikasi, kami ingin tahu duduk persoalannya seperti apa. Karena ini kan terkait 2 institusi ya. Kita tentu concern bagaimana menjaga marwah TNI, tapi kita juga berkepentingan menjaga marwah DPR RI. Ya. Jadi kita pengen tahu duduk persoalannya seperti apa. Kalau yang video yang beredar kan hanya sepotong-sepotong. Pernyataan Pak Effendi kan cuma dari kata-kata ini TNI kayak gerombolan. Tapi kami juga nggak tahu konteksnya seperti apa. Sebab kalau bicara komunikasi kan kita nggak bisa bicara hanya sepenggal-sepenggal, kita bicara teks dan konteksnya juga ya. Konteksnya seperti apa. Apalagi ini kan pernyataan yang spontan lisan ya. Karena itu kami berkepentingan manggil para pihak duduk bersama. Kami yakin ya kalau sudah dipanggil ke depan kita bisa mendapatkan situasi yang lebih adem, lebih clear. Hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Iya, Pak Habibur Rahman, apakah selain Effendi Simbolon, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman juga akan dipanggil? Kapan pemanggilan dijadwalkan? Ya, saya perlu jelaskan bahwa belum ada agenda pemanggilan KSAD Saudara Dudung Abdurrahman. Tapi saya selaku anggota MKD, saya mengusulkan ya kepada rekan-rekan di MKD pada rapat besok agar juga memanggil Saudara Dudung Abdurrahman terkait video yang beredar ya. Video itu diikuti pemberitaan di beberapa media online. Yang saya tangkap pesannya adalah Saudara Dudung mengarahkan ya segenap prajurit untuk melakukan ini. Kami pengen tahu detailnya seperti apa ya. Kami tidak ingin membuat judgement, tapi banyak ya setidaknya ada teman-teman di WhatsApp grup DPR RI juga bertanya kepada kami, ini kok sepertinya anggota DPR kok diintimidasi, gitu kan? Nah, kami juga pengen tahu seperti apa, apakah memang intimidasi, apakah memang sebagai ekspresi saja aspirasi dari masyarakat. Kami pengen tahu dulu persoalannya. Jadi kami perlu garis bawahi dalam penyelesaian masalah ini, kami tidak mengedepankan pendekatan menang-menangan. Ya, kami pengen siapa yang melakukan kesalahan ya kita koreksi baik di satu pihak maupun di pihak lainnya. Jadi jangan ada mutlak-mutlakan, jangan ada absolut-absolutan. Baik, Bu Nuning, Pak Effendi Simbolon sudah meminta maaf, kemudian beredar video Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengarahkan anak buahnya untuk segera merespons pernyataan Effendi Simbolon. Apakah ini memang perlu dilakukan? Ya, saya rasa mungkin ini ada 2 institusi, satu DPR dan TNI. Ini ada misunderstanding yang ada dan sebaiknya juga ada rekonsiliasi di mana satu dan lainnya dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahan. Jadi jangan diperuncing lagi lah. Ini sebentar lagi kita juga akan menghadapi 2024 pemilu ya. Saya rasa mungkin hal ini tidak perlu ada
ada lagi, apalagi ini ada pergantian Panglima TNI ya sebentar lagi apabila Bapak Andika tidak diperpanjang. Nah ini kan juga saya rasa semakin cepat duduk bersama dan menyelesaikan masalah akan semakin baik gitu. Dan hal itu sebenarnya itu reaksi cepat itu kan spontanitas TNI pemegang Sabta Marga. Jadi juga kepada Pak Effendi Simbolon sendiri mungkin hal itu tidak perlu diulangi lagi. Hal ini sebagai pembelajaran bagi beliau dan kita juga perlu ketahui bahwa di DPR itu ada yang tadi saya bilang seperti Erving Goffman katakan ada dramaturgi kadang-kadang. Jadi panggung depan, panggung tengah, panggung belakang. Nah ini saya rasa harusnya ada di panggung belakang tetapi menjadi panggung depan karena ketidakhadiran Bapak Kasat saat itu mungkin itu memicu emosi ya. Tetapi hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena Bapak Kasat pun pergi atas pengetahuan Bapak Panglima TNI. Ya, Bu Nuning, tapi setiap anggota DPR dilindungi undang-undang untuk berbicara, apalagi tugasnya memang untuk mengawasi, bertanya kepada mitra kerjanya, begitu. Nah, apakah pernyataan Effendi Simbolon ini melanggar aturan berbicara seorang anggota DPR saat mengikuti rapat bersama mitranya di DPR? Ini etika. Jadi ini saya rasa ini bukan soal pelanggaran dari undang-undangnya, peraturannya, tetapi ini terkait dengan etik. Kan kita hidup bermasyarakat juga tak lepas dari bagaimana kita menjaga etika. Jadi menurut pandangan saya hal ini tak perlu terjadi apabila di dalam menyampaikan pendapatnya itu juga dalam koridor yang bukan untuk pembunuhan karakter bagi institusi yang sedang dihadapinya begitu. Baik, Pak Habibur Rahman, Effendi Simbolon sudah menyatakan permohonan maafnya. Kemudian apabila pihak TNI dalam hal ini Kasat TNI AD Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan maafnya kepada Effendi Simbolon, apakah ini kemudian akan menggugurkan laporan Effendi Simbolon di MKD? Ya, kita nggak bisa menyampaikan pernyataan yang prematur ya, karena saya sebagai anggota MKD dilarang mengeluarkan pendapat terlebih dahulu sebelum adanya putusan. Ya, tapi semua hal akan kami pertimbangkan. Prinsipnya MKD menginginkan agar persoalan ini bisa selesai dengan baik. Ya. Kehormatan DPR terjaga, kehormatan TNI terjaga. Siapa yang salah kita koreksi bersama, kurang lebih begitu. Baik, Bu Nuning, salah satu pernyataan Effendi Simbolon yang kemudian menuai perhatian saat ini adalah Effendi Simbolon menyebut bahwa ada dugaan ketidakharmonisan di tubuh TNI. Sepengamatan Anda sebetulnya bagaimana hubungan antar prajurit di TNI saat ini? Saya rasa sampai hari ini saya melihat baik-baik saja. Tidak ada satu disharmoni di dalam tubuh TNI. Kemarin juga Bapak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah mengatakan bahwa hubungannya dengan Bapak Kasat itu baik-baik saja. Jadi juga hal ini saya rasa tidak perlu menjadi satu pembahasan sehingga dapat menimbulkan gesekan-gesekan baru yang akan merugikan bangsa dan negara. Baik, terima kasih Ibu Susaning Tias Kertopati, pengamat intelijen, dan juga Pak Habibur Rahman, Wakil Ketua MKD DPR, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.